Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsa Anggraini dengan NPM 2510070180004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai endokrinologi reproduksi untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Nirmalasari SST MKEP. Berikut penjelasannya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai endokrinologi sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu semuanya bermulai dari hipotalamus. Apa sih hipotalamus itu? Hipotalamus merupakan bagian kecil dari otak yang berada di bawah otak yang ungu ini. Dia berfungsi sebagai pusat komando tubuh atau untuk menjaga keseimbangan sistem yang ada di tubuh. Jika diperbesar, hipotalamus akan menjadi seperti ini. Di dalam hipotalamus terdapat hipotalamus bagian anterior atau yang bagian depan dan terdapat hipotalamus bagian posterior. Nah, karena ini sistem reproduksi, maka kita akan menggunakan sistem hipotalamus bagian anterior. Ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria bermula dari hipotalamus yang berada pada otak. Hipotalamus yang berada pada otak yang sudah menerima berbagai informasi dari berbagai bagian otak dan tubuh, kemudian akan meresponnya untuk menjaga keseimbangan hormon, meresponnya dengan mengirimkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon GnRH akan merangsang hipofisis bagian anterior agar hipofisis bagian anterior menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, masing-masing hormon ini bekerja pada pembuluh darah, di mana kedua hormon tersebut bekerja pada testis. Hormon LH atau luteinizing hormone akan bekerja pada testis, tepatnya pada sel Leydig yang akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron akan membantu pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi selama 72 hari. Sedangkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone akan bekerja pada sel Sertoli yang terletak pada testis. Sel Sertoli akan menghasilkan, sedangkan follicle stimulating hormone atau FSH itu bekerja pada sel Sertoli yang terletak pada testis. Sel Sertoli akan menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan menghasilkan atau membentuk sebuah sperma atau disebut dengan proses spermatogenesis. Ketika hormon testosteron dirasa sudah cukup, tubuh akan mengirimkan sinyal kepada sel Sertoli untuk menghasilkan inhibin. Nah, inhibin tersebut akan memberitahu kepada hipotalamus agar memberhentikan produksi GnRH, agar hipofisis bagian anterior memberhentikan produksi hormon LH dan FSH. Ketika hormon testosteron dirasa sudah cukup, tubuh akan mengirimkan sinyal kepada sel Sertoli untuk menghasilkan inhibin. Nah, inhibin tersebut akan memberitahu kepada hipotalamus agar memberhentikan produksi GnRH, agar hipofisis bagian anterior memberhentikan produksi hormon LH dan FSH. Seperti yang kita ketahui, sel Leydig itu tempat bekerjanya luteinizing hormone atau LH yang terletak pada testis, di mana sel Leydig tersebut dihimpit oleh dua sel Sertoli, yang ini dengan yang ini, dan yang ini adalah sel Leydig. Masih pada sistem reproduksi pada pria. Di sini terdapat hipotalamus, bagian kecil dari otak sebagai pengontrol tubuh, pengendali tubuh, dan penyeimbang sistem-sistem di dalam tubuh, di mana hipotalamus akan mengirimkan hormon GnRH agar merangsang hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH sendiri itu bekerja pada pembuluh darah. Nah, hormon FSH di sini akan bekerja pada testis. LH pun juga akan bekerja pada testis. Hormon FSH dan LH sendiri bekerja pada pembuluh darah, untuk menuju ke testis.
Hormon FSH bekerja pada testis, tepatnya pada sel Sertoli, karena sel Sertoli tersebut akan menghasilkan ABP atau androgen binding protein, yaitu sebuah protein pengikat androgen yang akan membawa androgen seperti testosteron dari testis ke epididymis atau tempat penyimpanan pematangan sebuah sperma yang sudah matang. Untuk menjaga konsentrasi androgen yang tinggi di dalam tubuh seminiferus dan mendukung pematangan sperma atau proses spermatogenesis. Kemudian, sel LH atau luteinizing hormone akan bekerja pada sel Leydig yang berada pada testis, di mana sel Leydig tersebut akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membantu pematangan sperma atau proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis sendiri itu terjadi selama 72 hari. Jika dirasa hormon testosteron yang dihasilkan sudah cukup, maka tubuh akan mengirimkan sinyal kepada sel Sertoli agar menghasilkan hormon inhibin, di mana nanti akan terjadinya feedback negatif, di mana hormon inhibin akan memberitahukan kepada hipofisis bagian anterior agar memberhentikan produksi hormon FSH dan LH agar hipotalamus berhenti memproduksi hormon GnRH juga. Namun, jika dirasa hormon testosteron yang dihasilkan itu kurang, maka akan terjadi feedback positif, kebalikan dari feedback negatif. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Di sini terdapat organ internal sistem reproduksi pada wanita. Di sini terdapat dua ovarium, kiri dan kanan. Ini tuba falopi, kiri dan kanan. Kemudian ini fimbre, ini juga fimbre. Kemudian di sini ada corpus luteum atau cangkang telur. Kemudian di sini ada uterus atau rahim. Kemudian di sini ada cervix dan kemudian di sini ada vagina. Dan yang terakhir, di sini ada sel folikel atau ovum. Sama dengan sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita juga bermulai dari hipotalamus atau bagian kecil dari otak sebagai pengendali sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita untuk menjaga keseimbangan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Hipotalamus yang ini ya guys, hipotalamus yang ungu ini. Kemudian untuk sistem reproduksi kita menggunakan hipofisis bagian anterior yang terdapat pada hipotalamus. Hipotalamus yang telah menerima sinyal dari tubuh dan otak kemudian akan mengirimkan hormon GnRH atau gonadotropin-releasing hormone agar merangsang hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH sendiri akan bekerja pada pembuluh darah, di mana nanti pembuluh darah akan membawanya ke ovarium. Follicle stimulating hormone sendirilah yang nantinya akan mematangkan ovum atau sel telur yang ada di sini, yang ada di ovarium. Nah, di antara ribuan bahkan jutaan sel ovum yang ada di dalam ovarium, nanti setiap bulannya hanya akan ada 5-7 ovum yang akan dimatangkan oleh sel folikel. Di antara 5-7 ovum tersebut, hanya akan ada satu ovum yang akan matang dengan sempurna atau benar-benar matang. Kemudian, luteinizing hormone akan bekerja pada ovarium dan akan menghasilkan hormon androgen yang akan menghasilkan hormon estrogen, di mana hormon LH ini berperan penting saat masa ovulasi atau masa subur. Berikut kita akan membahas mengenai masa subur pada slide berikutnya. Gambar ini menunjukkan fase-fase yang ada dalam menstruasi atau siklus-siklus yang ada pada menstruasi, dimulai dari meluruhnya dinding rahim saat masa menstruasi, kemudian menebalnya kembali dinding rahim sampai ke masa ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-14, kemudian sampai menebalnya dinding rahim kembali dan kembali ke masa menstruasi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma.
Selanjutnya di sini ada fase-fase yang kita lewati saat siklus menstruasi. Yang pertama, flow fase atau fase menstruasi, di mana fase menstruasi terjadi dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Saat fase menstruasi terjadi, dinding rahim yang sudah menebal dan sel telur yang sudah matang akan meluruh atau mendegenerasi atau mati. Kemudian ada fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Fase folikuler itu terjadi ketika sel telur atau ovum sedang dimatangkan oleh sel folikel. Nah, ini sel telurnya membesar atau dimatangkan oleh sel folikel. Pada fase ini, lapisan dinding rahim juga akan ditebalkan. Kemudian, ada juga yang namanya fase ovulasi atau fase masa subur, di mana pada fase masa subur atau ovulasi, ovum yang sudah matang akan memisahkan diri dengan oositnya, sehingga ini tersisa cangkangnya saja atau biasa kita sebut dengan corpus luteum. Corpus luteum akan mengkerut atau mengecil untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron sendiri nanti akan berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Fase luteal sendiri terjadi dari hari ke-15 sampai hari ke-28, sampai nanti akan kembali lagi ke fase menstruasi. Nah, pada gambar kali ini merupakan gambar dari siklus reproduksi pada wanita, yang bermula dari hipotalamus, yaitu bagian kecil dari otak yang berfungsi untuk sebagai pengendali tubuh, yang akan menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone, di mana hormon GnRH ini nantinya akan merangsang hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, di mana kedua hormon tersebut akan bekerja pada pembuluh darah. Hormon FSH dan LH dibawa dari otak menuju ke uterus atau rahim melalui pembuluh darah. Nanti di sini gunanya hormon FSH ini dipakai untuk menumbuhkan sel folikel atau ovum yang berada di ovarium, sehingga untuk mematangkan sel folikel tumbuh dari 5-7 sel folikel yang ada setiap bulannya. Nanti hanya akan ada 1 sel folikel yang matang dengan sempurna. Yang sudah matang tadi akan mendatangkan hormon estrogen yang akan bekerja pada pembuluh darah, yang berguna untuk mempertebal dinding rahim sebagai persiapan jika terjadinya kehamilan. Nah, jika sudah ada 1 sel folikel yang matang dengan sempurna, selanjutnya kita akan memasuki masa ovulasi. Apa sih masa ovulasi itu? Jadi, ovulasi itu akan terjadi ketika terjadinya lonjakan LH atau luteinizing hormone, mana hal tersebut terjadi ketika follicle stimulating hormone atau FSH sudah cukup pada 1 sel telur dan dia akan memberhentikan suplainya ke ovum, sehingga terjadinya feedback negatif dengan munculnya luteinizing hormone atau LH. Nah, ketika masa ovulasi terjadi, sel folikel yang sudah matang tadi akan mengeluarkan oosit dan mengirimnya ke uterus melalui tuba Fallopi yang akan dibantu oleh fimbre. Namun, ketika oosit berjalan menuju ke uterus, oosit tidak akan langsung sampai ke uterus, melainkan akan menunggu untuk dibuahi pada tuba Fallopi selama 2x24 jam. Nah, sel folikel tadi yang sudah memecahkan diri dengan mengeluarkan oosit, maka akan tersisa cangkangnya. Cangkang sel telur tadi biasa kita sebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini biasanya berwarna kekuningan. Corpus luteum tersebut lama-lama akan mengecil untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon progesteron dan estrogen ini akan bekerja pada pembuluh darah yang akan bekerja pada dinding rahim atau endometrium, di mana nanti dia akan mempertebal dinding rahim juga untuk mempersiapkan bila terjadinya kehamilan. Nah, di sini juga merupakan gambaran dari sistem reproduksi pada wanita, ya, di mana hal tersebut dimulai dari hipotalamus atau bagian kecil dari otak, yang dimana dia berfungsi sebagai pengatur tubuh, sebagai pengatur
atau penyeimbang sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, di mana nantinya hipotalamus akan mengirimkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH agar merangsang hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone, di mana nantinya FSH dan LH ini akan bekerja melewati pembuluh darah menuju ke ovarium. FSH nantinya akan menumbuhkan sel folikel atau sel telur yang ada di ovum, di mana setiap bulannya di antara ribuan bahkan jutaan sel telur yang ada, hanya akan ada 5-7 sel telur yang akan dibuahi oleh FSH. Di antara 5-7 sel telur tersebut, hanya akan ada 1 sel telur saja yang akan matang dengan sempurna atau tumbuh dengan sempurna. Nah, ketika sudah ada 1 sel telur yang tumbuh dengan sempurna, maka nantinya kita akan memasuki masa ovulasi. Sel telur yang sudah matang, sel telur atau sel folikel tadi akan menghasilkan hormon estrogen, di mana hormon estrogen tersebut berfungsi untuk menebalkan dinding rahim untuk mempersiapkan bila terjadinya kehamilan. Ovulasi itu terjadi ketika terjadinya lonjakan LH, yaitu ketika FSH sudah cukup pada 1 sel telur dan dia akan memberhentikan suplainya ke ovum dan terjadilah feedback negatif di mana munculnya hormon LH. Nah, pada masa ovulasi ini nantinya sel telur atau sel folikel akan mengeluarkan oosit untuk dikirim ke uterus melewati tuba Fallopi yang dibantu oleh fimbre. Nah, ini gambaran ketika sel folikel atau sel telur yang sudah matang mengeluarkan oosit menuju ke uterus melewati tuba Fallopi yang dibantu oleh fimbre. Di sini terdapat korpus luteum atau cangkang sel telur, sisa dari oosit tadi, di mana korpus luteum ini berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon yang paling dominan yang dihasilkan oleh korpus luteum ini merupakan hormon progesteron. Kedua hormon ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim atau uterus untuk mempersiapkan bila terjadinya kehamilan. Luteum biasanya berwarna kekuningan. Nah, oosit tadi sebelum sampai ke uterus, dia akan melewati tuba Fallopi yang dibantu oleh fimbre. Sebelum sampai ke uterus, dia akan berhenti dulu pada tuba Fallopi untuk menunggu bila terjadinya pembuahan oleh sel sperma selama 2 kali 24 jam. Namun jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka sel telur atau oosit tadi akan mendegenerasi atau luruh atau mati dan diikuti dengan dinding rahim yang akan berdegenerasi pula atau meluruh atau mati, yang kemudian oosit dan dinding rahim yang sudah meluruh tadi akan keluar melalui serviks dan vagina, di mana luruhan dari dinding rahim dan oosit tadi lah yang akan menjadi darah menstruasi. Namun jika terjadinya pembuahan pada tuba Fallopi oleh sel sperma tadi, maka oosit yang sudah dibuahi tadi akan mengimplementasikan diri atau menanamkan diri pada dinding rahim.